ada jalan yang sebetulnya bisa kita tempuh sih untuk menjadi seseorang yang betul-betul sampai pada level ihsan sebetulnya. Sampai pada level ihsan itu apa? Betul-betul hidupnya hanya karena Allah. Ada jalan khusus yang disebut sebagai 3T. Kalau 3T di pemerintah itu ini ya, desa yang tertinggal, apa, terluar, terdampak, begitulah. Kalau ini 3T-nya apa? Yang pertama, Bapak Ibu, kalau ingin melatih kita supaya bisa merasakan kehadiran Allah gitu ya, ya Allah, ya Rob, latih dengan namanya T pertama yang disebut sebagai taholi. Taholi. Taholi itu apa? Belajar untuk mengosongkan sesuatu yang ada di hati kita. Mengosongkan dari apa, Ustaz? Mengosongkan dari irodah-irodah duniawiyah, keinginan-keinginan duniawi. Mengosongkan hati kita dari keinginan-keinginan yang sempit, yang jangka pendek. Contoh, ini contoh Pak. Kalau ditanya misalnya, Ustaz, apa sih penyebab orang itu menderita? Oh, kenapa? Karena orang itu punya keinginan. Di saat keinginannya tidak sama dengan harapan, dengan kenyataan, pasti menderita. Bapak Ibu punya ekspektasi dapat suaminya yang A, tahu-tahu dapatnya B. Nah itu kan ada ekspektasi yang gak sesuai dengan kenyataan, mulai menderita tuh. Sama anak juga sama. Makanya kadang-kadang kita punya anak itu kan, pokoknya anak saya pingin saya sekolahkan supaya jadi dokter. Boleh, nggak apa-apa itu. Tapi jangan dijadikan itu betul-betul keinginan seakan-akan nggak mungkin nggak gitu. Karena kalau kita hanya pingin itu justru mematikan anak kita. Karena boleh jadi anak kita itu kelebihannya bukan di bidang kedokteran, boleh jadi di bidang yang lainnya. Makanya kenapa kita belajar mengosongkan Bapak Ibu. Itu yang menyebabkan kenapa dalam Islam kalau Bapak Ibu dipuji, wah anaknya hebat, bilangnya apa? Alhamdulillah atau apa? Masya Allah ya. Sebetulnya Alhamdulillah juga udah benar Bu. Alhamdulillah itu apa sih? Alhamdulillah itu segala pujian lillah, milik Allah. Artinya kalau kita dipuji, Alhamdulillah segala pujian yang milik Allah, bukan ke saya. Ini orang ini bagus, wah kita bangga diri, nggak boleh, namanya ujub. Makanya nggak boleh Pak, nggak boleh bangga diri, itu namanya jadi ujub. Nggak boleh pengen kelihatan nggak soleh, pengen kelihatan soleh, itu namanya ria. Hati-hati itu penyakit hati juga tuh. Kita kosongkan Pak hati kita dari yang itu semua. Kenapa? Karena kalau kita udah mengosongkan diri kita, maka kita akan, jalan pertama itu akan tidak ada ekspektasi apa-apa. Kecuali, ini jalan kedua, kita isi yang kosong tadi. Dengan apa? Tahali namanya. Jadi yang pertama taholi, yang kedua itu namanya tahali. Kita isi Pak. Isi dengan hal-hal baik, isi dengan hal-hal positif. Jadi kalau sebelumnya saya ingin belajar, Ustaz saya ingin belajar supaya punya jiwa yang sehat Ustaz, tidak jiwanya nggak sakit. Maka caranya apa? Kosongkan diri kita dari semua keinginan, kemudian mulai melatih hati kita supaya menjadi pribadi yang penyayang, pemaaf. Walaupun kita lagi gagah-gagahnya, ini kan ada nih mas-mas yang kelihatan gagah gitu. Tapi ketika kita mendapatkan ancaman, kita belajar sabar. Itu caranya apa? Ngelatih diri kita supaya tahali tadi diisi. Jadi kalau ibarat ini adalah minuman Pak, yang pertama dikosongin dulu, dikeluarin semuanya, yang kedua diisi. Tapi diisi dengan yang baik. Mulai dimasukkan, dibiasakan. Anak-anak kita dibiasakan juga diisi dengan yang baik-baik tadi. Yang terakhir, kalau sudah sampai pada level tahali tadi, maka insya Allah ada yang disebut sebagai T, yang ketiga yang disebut sebagai tajalli. Jadi tajalli itu adalah kita itu menjadi manifestasi Allah di atas kehidupan ini. Kita itu menjadi khalifatullah, menjadi makhluknya Allah sesuai dengan tujuan penciptaan kita. Pohon mangga itu Bapak Ibu,
dia menjadi pohon mangga karena dia membuahkan namanya mangga, pohon mangga, betul kan? Mungkin nggak dari pohon mangga menghasilkan nanas? Enggak, ya mangga ya mangga. Ayam, daging ayam mungkin nggak bertransformasi menjadi daging sapi? Nggak bisa. Daging ayam, daging ayam. Artinya apa? Ayam, mangga diciptakan sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan tujuan penciptaannya. Pertanyaannya, kalau manusia apanya itu? Kalau kita ngomong manusia dagingnya, emang daging manusia dimakan apa? Kan enggak. Kalau ngomong manusia fisiknya, lebih hebatan binatang-binatang daripada manusia. Ngomong lari aja sama manusia kita kalah. Ngomong terbang kita nggak bisa terbang kan gitu. Maka yang menjadikan kita manusia itu adalah karena kita punya dimensi batin yang tadi saya sebutkan tadi. Hatinya itu kita punya. Kalau kuda, bapak marahin, dia akan marahin balik. Punya kucing nggak di rumah? Kalau kucing disayang, akan sayang balik ke kita, ya kan? Tapi manusia apa? Udah disayang aja bisa melawan loh. Manusia itu begitu. Kenapa? Karena manusia itu punya yang namanya kebebasan pada manusia. Mau ikut atau enggak, terserah. Karena manusia punya kebebasan, inilah yang menjadikan kita masuk surga atau neraka. Makanya kenapa kebebasan ini kita isi dengan apa? Dengan hal-hal positif. Kita latih, Pak. Makanya saya selalu, tapi ini nanti ya, bukan tema hari ini lah. Kalau di dalam taklim-taklim keagamaan, saya selalu bilang pesan ke banyak jamaah, kalau mau belajar agama, Pak, kuasai 4 hal sekaligus. Jadi jangan hanya belajar itu satu dimensi aja, agama itu nggak boleh. Karena kalau cuma satu aja kita nggak akan paham yang lain. Apa itu Ustadz? Pertama nih, kalau belajar agama Bapak Ibu, pelajari fikih dan usul fikih. Pelajari ilmu fikih harus benar. Tata cara wudhunya harus tahu, sholatnya harus tahu. Itu namanya fikih. Tapi ingat Bapak Ibu, di Islam itu bukan hanya fikih, ada di belakang namanya ilmu usul fikih. Jadi kalau Bapak Ibu belajar cuma halal haram, itu belajar fikih. Tapi di belakang ilmu fikih ada namanya ilmu usulul fiqh. Makanya kalau nanti Bapak Ibu ada ikut taklim, minta ke pengajar, ke ustadznya, Ustadz tolong ajarkan saya juga ilmu usul fikih supaya tahu. Contoh, seorang anak itu boleh nggak mukul ibunya, bapaknya? Boleh nggak? Nggak boleh. Coba tunjukkan ke saya Al-Quran atau hadis yang melarang memukul anak, memukul ibu bapak, ada nggak? Di Al-Quran lah yang menjadi patokan pertama kita, ada nggak? Larangan memukul ibu bapak, ada? Ada? Ada. Di Al-Quran itu mukul tuh nggak ada ya. Tapi kenapa menjadi haram Pak mukul orang tua? Karena di Al-Quran ada ayat yang disebutnya adalah bala takulah uffin. Jangan sekali-kali, ini ke anak nih, mengatakan kepada ibu bapaknya Jadi kalau ibu bapak punya putra-putri bilang ajarin Pak, nah jangan bilang ya, bilang aja kalau nggak bisa. Bilang, Ma aku nggak bisa. Karena di Al-Quran disebutkan tuh itu itu nggak boleh. Bilang saja nggak boleh. Apalagi kalau anaknya ini adalah memukul. Tangkap ya maksudnya ya? Itu di mana? Di kajinya, bukan di fikihnya Pak, di ilmu usul fiqh. Makanya saya selalu bilang kalau mau belajar agama yang rapi, terstruktur Pak, pelajari coba Bapak fikih dan usul fiqh. Itu yang pertama. Contoh lain ilmu usul fiqh Bapak Ibu, ini contoh lain. Karena usul fiqh ini juga menjadi bidang yang penting sekali kita pelajari. Ini contoh lain. Pak Bu, makan babi boleh nggak? Dihalalkan nggak di Islam? Haram ya? Haram. Tapi contoh lain, kayak kejadian di Gaza sekarang Pak, di Palestina. Misalnya nggak ada makanan sama sekali Pak. Yang ada cuma babi.
Kalau nggak makan babi, saya nggak bisa tempur dan nggak tetangga saya mati. Boleh nggak makan babi? Hah? Ada yang bilang boleh? Boleh Pak? Kenapa boleh Pak? Karena darurat. Pak, tahu ini darurat, ilmunya lewat apa Pak? Usul fikih, itu saya maksud. Makanya kenapa Bapak Ibu kadang-kadang di masyarakat kita itu belajar cuma fikih aja. Karena kita belajar fikih, ketika ada perbedaan sedikit saja, cara sholat berantem Pak. Karena kita nggak belajar ilmu usul fikihnya. Betul nggak? Beda dikit Pak. Apalagi kalau Bapak Ibu sedang nanti ke Mekah ya, tawaf atau sholat, kan tuh beda ya Pak ya. Ada yang begini, mohon maaf saya berdiri ya. Misalnya, sholatnya begini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ada kan? Ada yang Allah. Tapi ada yang Allah. Kita supaya tahu ini ikut mana dan siapa ya, itu bukan di fikihnya Pak, di ilmu usul fikih. Makanya kenapa kadang-kadang kita itu perlu belajar ilmu usul fikih. Kalau di Indonesia, fikih yang kita pakai itu namanya fikih Syafi'i. Dari Imam Syafi'i Pak, mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi begitulah, dari fikihnya Syafi'i. Itu yang dominan di Indonesia. Tapi kalau Bapak Ibu lagi kunjungan ke Turki, kok orang Turki kayak nggak pernah wudhu sih? Pernah nggak gitu? Kalau kita kan wudhu terus ya, mau sholat wudhu gitu. Kok kayak nggak pernah wudhu nih? Orang Turki itu pakai yang lain Pak, mazhabnya Pak. Pakai Hanafi, lebih rasional dia. Kalau Syafi'i hati-hati, ya. Ada Hambali, Imam Abu Hambal itu lebih hati-hati lagi Imam Hambali. Nah ini kok beda-beda Ustaz usul fiqh. Makanya saya selalu bilang umat Islam itu kalau mau belajar agamanya benar Pak, selain belajar fikih, pelajari usul fiqh. Ini yang pertama. Yang kedua, pelajari juga yang disebut sebagai ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu mengenai Allah dan sifat-sifatnya. Boleh nggak Ustaz? Ya boleh, harus tahu itu. Supaya kita tahu mengenai saya ini sebetulnya menjalankan keagamaan ini seperti apa sih? Contoh, mungkin ada di antara kita ya, kamu kok hidupnya begitu aja? Ya mau gimana lagi? Udah ketentuan Allah begini, tapi nggak pernah kerja, nggak pernah apa gitu Pak. Kalau ada masyarakat yang seperti itu, ini ada yang salah nih berarti ini. Dengan apa? Cara melihat Allah. Karena dia anggap dengan leyeh-leyeh nanti Allah juga ngasih saya makanan. Makanya kita ingin tahu belajar mengenai Qadariyah, Jabariyah itu di sini. Termasuk tadi Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan di dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah pun kita tahu ada Hanafi, ada Syafi'i, Hambali, ada Imam Syafi'i. Kita tahu itu semua. Makanya kalau Bapak Ibu lihat, kenapa kok di Indonesia ini Ustaz ya, kadang-kadang muncul tadi perdebatan yang itu menguras tenaga juga itu. Kelompok inilah, kelompok ini. Kalau menurut saya penyebabnya adalah tadi kita itu hanya berhenti ke satu produk ilmu saja, tidak melanjutkan ke pengajian yang lain. Gitu ya. Jadi silakan lanjutkan. Nanti kapan monggo itu Bapak Ibu cari ya. Kajian-kajiannya. Saya cuma membantu membuat polanya saja. Nah, yang ketiga yang harus dipelajari saat ilmu kalam, ilmu ketuhanan tadi adalah yang disebut sebagai ilmu-ilmu yang bentuknya sains atau ilmu rasional dalam Islam. Sains Islam. Anak-anak kita itu Pak kalau ditanya, tahu nggak Albert Einstein? Tahu nggak? Karena diajarkan di sekolah. Padahal di Islam sendiri itu banyak ilmuwan-ilmuwan Muslim penting di Islam yang tidak diajarkan di sekolah. Contoh, Bapak Ibu tahu ini Ibnu Sina tahu itu biasanya kalau di Indonesia jadi tempat pengobatan alternatif. Ya kan? Ada kan Ibnu Sina Center ya, itu pengobatan alternatif.
Padahal kalau kita pelajari, Ibnu Sina ini adalah seorang ahli kedokteran pada Islam. Ilmunya, kalau Ibnu Sina nggak menulis buku mengenai Al-Qanunul Fiqh tentang kedokteran, maka bidang medis modern juga nggak akan berkembang seperti sekarang. Jadi kenapa ilmu modern ini canggih, ilmu bedah segala macam? Karena ada orang-orang Islam, Pak, yang mengkontribusikan itu. Kenapa komputer itu berkembang, ada handphone, ada macam-macam? Karena dulu orang Islam menemukan bilangan 0, Pak, mengembangkan ilmu sifar 0. Ada Al-Khwarizmi, ada Al-Batani, ada Al-Jaldaki. Ini kita tahu nggak di toko-toko ini? Anak-anak kita belum tahu, Pak. Makanya anak-anak kita ini bangga kepada peradaban Barat, tapi tidak bangga dengan peradaban Islam itu sendiri. Padahal Islam itu, Pak, menguasai peradaban dunia selama 7 abad. 7 abad itu berapa tahun, Pak, Bu? 700 tahun. Amerika yang sekarang dianggap nomor 1 di dunia, itu baru berapa tahun? Nggak sampai 100 tahunan lah. Walaupun sekarang udah mulai digeser sama Cina, Pak. Makanya Donald Trump pusing, Pak. Tadi ditaikin Cina lawan malah. Karena Cina udah siap mengalahkan Amerika. Kenapa misalnya Islam yang begitu hebatnya selama 7 abad, sekarang kenapa kita nggak muncul ilmuwan-ilmuwan Muslim? Karena barangkali diantaranya sejak anak-anak kita tidak pernah diajarkan mengenai kehebatan peradaban Islam. Bahkan dulu Islam sampai Spanyol, Pak. Bapak Ibu ada yang pernah ke Spanyol, ziarah gitu? Ke peninggalan-peninggalan Islam di Spanyol. Nanti kalau ada rezeki bisa ke sana, Pak, boleh, Pak. Umroh, nanti jalannya ke Spanyol, pulangnya. Lebih jauh ya, tapi nggak apa-apa, umroh dulu lah. Atau Spanyol dulu, Spanyol pulangnya umroh. Kalau sekarang udah mulai kan umroh ke Turki, Kapadokia, kemana gitu ya. Habis itu kalau bisa Spanyol, Pak. Di Spanyol itu Bapak akan melihat, Ibu, kehebatan bangunan-bangunan. Itu bangunan yang diciptakan oleh orang-orang Islam, Pak. Walaupun sekarang agamanya kembali menjadi Katolik, tapi di sana itu bangunannya orang-orang Islam. Granada, Sevilla, Toledo, Alhambra, itu Islam, Pak. Makanya kita harus bangga, Islam itu pernah jaya. Bapak Ibu tahu kenapa sekarang anak-anak kita kalau wisuda kok bajunya kayak jubah? Pernah mikir nggak? Kenapa kayak pakai jubah? Kan kalau wisuda nggak ada kayak saya nih pakai batik ya Ustaz ya, pakai baju koko, enggak kan? Bahkan TPA saja sekarang TK SD udah wisuda ya, pada pakai jubah. Ada ceritanya. Bahkan di barat aja kalau wisuda pakai jubah begitu. Kenapa? Itu namanya Mozarabes. Mozarabes itu dulu ditemukan oleh orang-orang Islam di Spanyol. Namanya Mozarabes, diambil dari bahasa Arab musta'arab. Musta'arab itu apa? Ke Arab-Araban. Jadi dulu orang kalau pakai jubah itu adalah simbolisasi ini orang pintar, ini cendekiawan, ini ulama. Makanya orang supaya dikatakan lolos jadi ulama, jadi cendekiawan, mau wisuda pada pakai jubah. Dicontohlah itu oleh Oxford, oleh Harvard dan sebagainya. Cuma sayangnya kita pada pakai jubah, cuma kita tidak tahu itu kenapa pakai jubah. Karena kita miskin pengetahuan mengenai sejarah Islam itu sendiri, betul nggak? Nah itu dipelajari di sini, Pak. Makanya nanti kalau Bapak Ibu pengajian, jangan lupa minta Ustaz, tolong Ustaz ajarkan kami juga yang ini nih tentang peradaban Islam. Makanya kalau saya tidak menolak Bapak Ibu ada pengajian yang banyak ketawanya, bagus, nggak apa-apa, silakan. Hiburan ya, daripada stres kita kan gitu. Tapi harus juga mencari ada pengajian yang lebih mendalam. Ngaji ya ngaji gitu. Jadi ngaji bukan hanya ngaji supaya kita tertawa, ngaji ya betul-betul pakai ilmu ngajinya. Nah ini yang ketiga. Yang terakhir dari saya sekaligus juga penutup yang keempat, itu pelajari ilmu-ilmu tentang hati. Jadi kalau hari ini kita membahas ilmu hati, di Islam itu kajian tentang hati kaya sekali, sangat kaya. Misalnya contoh, kita pasti kenal namanya Imam Al-Ghazali. Di Indonesia itu yang dibahas kitab-kitabnya itu banyak Imam Al-Ghazali.
termasuk kitab Ihya Ulumuddin. Tapi yang nggak boleh lupa adalah Imam Al-Ghazali ini Pak menulis kitab lain yang disebut sebagai Kimia Sa'adah, kimia kebahagiaan. Bayangkan seorang ulama sekalipun Imam Al-Ghazali nulis kitab tata cara hidup bahagia, ngomongin hati Pak. Cuma pertanyaannya, ada nggak pembahasan di Indonesia tentang itu yang masif? Yang kedua, ada yang namanya Ibnu Miskawi, nulis kitab yang disebut sebagai Tahdhibul Akhlaq. Itu jadi kajian enggak? Maka saya selalu Ustaz kalau diundang di masjid-masjid ya kan, di Candi Bening, di mana tuh di Bogor, Depok, saya selalu bilang, kalau mau ngaji dengan saya, ayo ngaji tapi pakai kurikulum, saya bilang. Karena saya nggak mau ngaji itu hanya seingatnya Ustadznya, nggak mau saya pakai kurikulum. Untuk apa? Meningkatkan kualitas pengajian yang ada. Jadi supaya ilmunya nambah. Nah makanya kalau kajian yang keempat tadi tentang hati, kayak Pak, Bapak silakan tuh cek gitu. Bahkan tadi yang saya jelaskan mengenai level 7 jiwa segala macam, itu yang nemuin pakai psikolog muslim Pak. Kalau Bapak lihat namanya kok kayak nama barat, tapi orang Islam Pak. Mu'alaf, masuk Islam. Karena ternyata Islam lebih kaya daripada tradisi lain. Di Amerika itu ada namanya Robert Fraser. Namanya Inggris ya, Robert Fraser. Tapi itu orang Islam Pak. Dia mengembangkan psikologi Islam, dipakai di kampus-kampus barat. Karena orang barat juga butuh itu gitu. Yang frustasi banyak, butuh ilmu-ilmu dari Islam. Kita udah kaya referensinya, kaya peradabannya, sumbernya juga banyak. Cuma pertanyaannya, mau nggak kita serius mempelajari itu semua? Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Ini kalau udah ngomong begini semangat saya, karena kayaknya kita kalau mau membangkitkan lagi Islam di Indonesia juga harus mengembalikan lagi cara kita belajar Islam. Karena kalau enggak, mohon maaf, apalagi kalau kita belajar hanya di handphone ya, nggak ada gurunya nih. Belajar melalui WA group, ada orang kutip hadis dikirim gitu, kok udah dikirim lagi, udah seakan-akan ini pasti benar, nggak mungkin salah. Padahal kita tetap belajar, nggak usah ada gurunya Pak, supaya kita jelas ilmunya ini benar gitu. Bahkan kalau dulu tanya, Ustadz bukunya apa? Tunjukkan ke saya Ustadz. Karena kalau nggak begitu, mohon maaf Pak, jangan sampai umat kita pun menjadi semakin bodoh. Banyak pengajian, tapi kita pun semakin tidak tahu apa-apa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat buat Bapak Ibu semuanya. Saya tidak mengatakan saya paling benar, tidak. Tetapi setidaknya dengan pengajian pagi hari ini, kalau kita yang mendalami lebih lanjut mengenai bab hati, di Islam sangat kaya. Dan itu ada pada tradisi yang keempat, yaitu tradisi tentang kolbi atau tentang kolbu tadi di Islam. Itu Bapak Ibu, cukup ya? Saya soalnya mau jalan lagi Ustaz, mau ada acara lagi, ada yang mau naik haji ya, itu.